Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GBD LCD Magelang, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya ambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-8. 2 Tawarik pasal yang ke-8. Judul firman Tuhan hari ini, keberhasilan Salomo. Keberhasilan Salomo. Kalau kita membaca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-8, itu isinya sama dengan yang ada di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-9, yaitu menuliskan tentang keberhasilan Raja Salomo, menceritakan tentang kesuksesan apa yang sudah dilakukan oleh Salomo. Apa saja keberhasilan yang dicatat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-8. Yang pertama, keberhasilan Salomo di dalam bidang politik. Sebagai raja, sebagai pemimpin, Salomo berhasil di dalam bidang politik. Itu dituliskan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Di mana Tuhan memberkati Salomo dengan menganugerahkan hubungan yang baik dengan Huram, atau di dalam terjemahan lain dituliskan Hiram. Huram atau Hiram ini merupakan raja Tirus, raja dari Tirus. Dan Tuhan menganugerahkan kepada Salomo, memberkati Salomo sehingga memiliki hubungan yang baik dengan Raja Tirus, yaitu Huram. Sehingga ada kerjasama yang begitu baik antara Hiram dan Salomo. Tentu kalau kita membaca, kita masih ingat di saat Salomo membangun bait Allah, Hiramlah yang membantu mengirimkan kayu-kayu dari hutan Libanon, kayu sanobar, kayu aras. Hiramlah yang mengirimkan, karena ada kerjasama yang baik dari Salomo dan juga Hiram. Di dalam ayat yang kedua, saya akan bacakan 2 Tawarik pasal 8 ayat yang kedua. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Jadi dengan adanya kerjasama antara Raja Salomo dengan Raja Huram, Huram memberikan kota-kota kepada Salomo. Dan Salomo mengembangkan kota-kota yang diberikan oleh Huram. Jadi keberhasilan Salomo di dalam bidang politik itu bisa dilihat dari kerjasamanya Salomo dengan Huram, Raja Tirus itu. Dan bahkan Salomo memperluas wilayah daerah kekuasaan Israel. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, lalu Salomo pergi ke Hamat Soba dan menaklukkannya. Jadi ada daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Salomo dan menjadi wilayah kekuasaannya. Sehingga wilayah kekuasaan Israel menjadi semakin luas. Karena ada wilayah-wilayah yang diekspansi, ditaklukkan oleh Salomo. Juga ada kota-kota yang diberikan oleh Hiram. Dan Salomo ini memperkuat baik wilayah-wilayah yang direbut, yang berhasil dikuasai, maupun kota-kota yang diberikan oleh Huram kepadanya
diperkuat oleh Salomo. Itulah keberhasilan Salomo di dalam bidang politik. Ada kerjasama dengan Raja Huram. Yang kedua, keberhasilan Salomo di dalam mengatur sumber daya manusia. Salomo memiliki keberhasilan di dalam mengatur SDM yang ada di wilayah kekuasaannya. Sumber daya manusia yang ada di Israel. Di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu, dan yang tidak dibinasakan oleh orang Israel, merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit atau perwira pasukan berkuda atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo, 250 orang yang memerintah rakyat. Jadi Raja Salomo berhasil di dalam mengatur sumber daya manusia. Ada dari orang-orang Israel yang dipilih untuk menjadi prajurit-prajurit, dipilih menjadi pemimpin-pemimpin. Itu dari orang-orang Israel semuanya. Tentunya yang dipilih menjadi pemimpin-pemimpin orang-orang Israel yang memiliki kemampuan, yang memiliki kompetensi. Mereka yang dipilih untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Sedangkan penduduk asli yang bukan orang Israel, kita sudah membaca penduduk asli orang Het, orang Hewi, dan lain sebagainya. Mereka dijadikan pekerja rodi oleh Salomo. Kenapa mereka tidak dijadikan pemimpin? Karena sangat berbahaya. Ketika mereka dijadikan pemimpin, mereka bisa memberontak. Karena wilayah yang diduduki oleh bangsa Israel adalah wilayah mereka yang Tuhan berikan kepada Israel. Jadi Salomo berhasil di dalam mengatur sumber daya manusia yang ada. Mengatur sehingga semua pemerintahannya bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, Salomo berhasil di dalam bidang kerohanian. Itu dituliskan dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Salomo berhasil di dalam bidang kerohanian, tentu kita tahu Salomo berhasil membangun bait Allah sampai selesai. Salomo berhasil membangun bait Allah, sekalipun bahan-bahannya sebagian besar disediakan oleh Daud ayahnya. Tetapi Salomo mengerjakan pembangunan itu dengan baik. Di dalam ayat yang pertama, 2 Tawarik 8, ayat pertama dikatakan, setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Jadi Salomo selesai membangun rumah Tuhan dan juga membangun istana. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan, saya akan bacakan 2 Tawarik 8 ayat yang ke-16. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Jadi keberhasilan Salomo di dalam membangun rumah Tuhan, itulah keberhasilan Salomo di dalam bidang kerohanian. Dan bukan hanya membangun rumah Tuhan saja, bukan hanya mendirikan bait Allah saja, tetapi Salomo taat menjalankan ibadah sesuai hukum Musa. Dalam ayat 12 dan 13 saya bacakan.
Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci. Sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya, pada hari-hari roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Jadi Salomo taat menjalankan ibadah-ibadah sesuai dengan hukum-hukum Musa, peraturan-peraturan Musa yang sudah ditetapkan. Sehingga Salomo berhasil di dalam bidang kerohanian, karena dia bukan hanya membangun rumah Tuhan, bukan hanya membangun bait Allah, tetapi dia juga menjalankan ibadah sesuai dengan hukum Musa. Juga keberhasilan Salomo di dalam bidang kerohanian. Salomo sebagai raja, sebagai pemimpin, tidak segan untuk turun tangan mengatur orang-orang yang harus bertugas melayani di bait Allah. Di dalam ayat 14 dan 15 dikatakan, dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan penyelenggaraan ibadah di hadapan para imam. Setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang, karena demikianlah perintah Daud abdi Allah. Jadi Salomo sebagai raja, dia tidak segan-segan untuk turun tangan, untuk mengatur tentang pelayan-pelayan yang harus melayani di bait Allah seperti yang sudah diatur oleh Daud ayahnya. Ada penyanyi-penyanyi, pemimpin pujian, ada penjaga pintu, ada pelayan-pelayan, semua diatur menurut rombongan-rombongan, kelompok-kelompoknya. Itulah keberhasilan Salomo di dalam bidang kerohanian. Dan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-8 ini, Salomo juga berhasil di dalam bidang ekonomi. Dalam ayat 17 dan 18, saya akan bacakan. Kemudian Salomo pergi ke Esion Geber dan ke Elot, yang letaknya di tepi laut di tanah Edom. Dengan perantaraan anak buahnya, Huram mengirim kapal-kapal kepadanya, dan anak buah yang tahu tentang laut. Bersama-sama anak buah Salomo mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 450 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Jadi Raja Salomo berhasil dalam bidang perdagangan, bekerja sama dengan Huram. Huram mengirimkan orang-orangnya, mengirimkan kapal-kapal, dan juga orang yang ahli di dalam laut. Juga Salomo mengirimkan orang-orangnya bekerja sama dalam bidang perdagangan sampai ke Ofir dan membawa 450 talenta emas untuk diberikan kepada Salomo. Itulah keberhasilan dalam bidang ekonomi. Jadi keberhasilan-keberhasilan yang diraih Salomo dalam masa pemerintahannya membuktikan bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Kalau kita membaca dalam 2 Tawarik 1 ayat 2, 2 Tawarik 7 ayat 17 dan 18, Tuhan berjanji ketika Salomo meminta hikmat, maka Tuhan juga akan memberikan kekayaan, keberhasilan. Dan Tuhan genapi di dalam kehidupan Salomo. Ketika Salomo hidup takut kepada Tuhan, maka Tuhan menggenapi apa yang Dia janjikan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa kemampuan manusia sebesar apapun sesungguhnya berasal dari Tuhan. Begitu juga dengan keberhasilan setinggi apapun, tidak luput dari campur tangan Tuhan, dari kendali Tuhan. Jadi ketika mungkin kita mengalami keberhasilan-keberhasilan, kita harus ingat
bahwa itu semua karena campur tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia menggenapi janjinya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, segala pujian syukur hanya bagi Engkau. Terima kasih buat pemeliharaanmu, kasih-Mu, kemurahan-Mu, keberhasilan yang Kau berikan kepada kami, yang menyadari itu semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Mu yang besar telah melahirkan kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, tersimpan di surga bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan sekali berdoa bersyukur, haleluya, amin.